Salam saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini, apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan izinkan berarti ada sesuatu yang baik. Dan jikalau kami berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau tetap menyertai kami. Ketika kami tetap mengucap syukur dan kami tetap setia dan mengandalkan Tuhan, maka hari-hari buruk pun akan berubah menjadi hari baik. Karena semua Tuhan ciptakan adalah yang baik, walaupun kami harus melewati hal-hal atau hari-hari yang tidak baik, tetap itu adalah jalan untuk menuju kepada satu tempat atau satu tujuan, yaitu keberhasilan sesuai dengan Tuhan yang sudah sediakan bagi kami semuanya. Berikan kami pengertian, berikan kami jiwa hati yang selalu mengasihi, mengandalkan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Buatlah supaya kami selalu Tuhan memikirkan dan minta petunjuk kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara kami dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, supaya mereka diberikan kekuatan, hikmat, marifat. Dan buatlah hati kami Tuhan, supaya dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan pernah menawarkan kepada Salomo, mintalah apa saja yang kamu mau. Ketika Salomo selesai membangun bait Allah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka Tuhan menampakkan diri melalui mimpi dan menawarkan itu. Maka Salomo berkata, berilah aku hikmat untuk memimpin umatmu yang banyak ini. Maka Tuhan berkata, engkau meminta hikmat, bukan meminta kerajaan, kekuatan, musuh-musuh, nyawa musuhmu, atau kekayaan, tetap umur panjang, tetapi kamu minta hikmat. Maka dikatakan hikmat akan diberikan kepadamu. Dan sebagai tambahannya, yang tidak kamu minta, kekayaan, umur panjang, kemuliaan, itu juga diberikan kepadamu. Salomo tidak meminta kepada Tuhan. Tapi Salomo memberikan sesuatu kepada Tuhan, korban. Maka disitulah Salomo telah melaksanakan tugasnya. Apa yang dilakukan untuk memuliakan Allah. Salomo tidak menagih janji Tuhan. Tetapi Salomo melakukan kewajibannya sebagai umat Tuhan dan sebagai raja. Dan kemudian Allah menawarkan kepada dia, mintalah. Baru Salomo saat itu meminta. Tapi kerap kali dalam kehidupan kita, saudara, walaupun Tuhan berkata mintalah, maka kamu akan mendapat. Carilah, maka kamu akan menemukan. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Itu bicara tentang hal-hal yang kudus, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, kita minta Roh Kudus. Saudara, kita meminta kekudusan dari Tuhan. Kita minta kasih Tuhan supaya kami bisa mengimpartasikan. Itu hal yang bagus, yaitu bicara tentang tugas kita, yaitu kewajiban kita, saudara. Jadi tidak berbicara tentang kepentingan kita. Kalau kita minta kepada Tuhan Roh Kudus, kita minta sama Tuhan kekudusan kasih, berarti itu bukan bicara tentang sesuatu janji Tuhan. Tetapi kita selalu berbicara tentang apa yang harus kita kerjakan, yaitu meminta Roh Tuhan supaya memimpin kita. Kita meminta kasih Tuhan supaya kita bisa mengimpartasikan kepada banyak orang. Kita meminta kesucian Tuhan supaya kita menjauhi kejahatan dan ketidakadilan. Itu tugas yang harus kita kerjakan. Bukan minta kekayaan. Dan Salomo meminta hal yang Tuhan tawarkan. Akhirnya dia mendapatkan, yaitu kekayaan, umur panjang, kemuliaan, kehormatan, dan lain-lain sebagainya. Saudara, kerap kali kita di gereja, kita berdoa, kita meminta. Gak salah, tetapi justru kita lupa dengan tugas tanggung jawab kita untuk mendengar firman Tuhan, untuk duduk diam merenungkan firman, untuk melakukan ibadah dengan tekun dan baik, saudara, untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tapi kerap kali kita lupa, malah kita mungkin ngantuk, baca WA, berkelahi, saudara, kita merasa cukup absen di gereja, walaupun hati tidak di situ, walaupun ada permusuhan gak masalah, yang penting aku minta. Nah, Tuhan ingin supaya saudara hari ini belajarlah. Seandainya kita pun minta. Seandainya pun kita minta, saudara, apa yang perlu kita lakukan? Jangan minta apa yang dunia bisa berikan. Tetapi mintalah apa yang dunia tidak bisa berikan. Kalau kita di gereja meminta
sesuatu yang dunia bisa berikan, aduh saudara, terlalu kecil saudara bagi Tuhan. Karena dunia bisa diberikan dan memberikannya. Contoh, aku minta jabatan, aku minta kekayaan, aku minta rumah baru. Dunia bisa berikan, Tuhan bisa. Tetapi kerap kali Tuhan tidak memberikan itu kalau itu berbahaya bagi kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan kasih yang lain, yang lebih indah, lebih bahagia. Tapi akhirnya dunia menawarkan, mau jabatan, kalau mau pindah agama saya kasih. Mau rumah, nah, kalau mau, nah asal kamu, nah jual imanmu seperti Yudas. Nah dari situlah saudara, maka kita melihat akhirnya kita pindah agama atau kita menjual iman kita. Kita menjadi murtad. Kenapa? Karena kita minta dunia yang bisa berikan. Justru kita di gereja kita harus meminta apa yang dunia tidak bisa berikan. Seperti Salomo meminta hikmat untuk memimpin umat. Dia meminta sesuatu yang dia harus lakukan. Dia meminta bukan untuk sesuatu janji Tuhan untuk melesatkan atau untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Mintalah saudara apa yang dunia tidak bisa memberikan kepada kita. Untuk melakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Contohnya Daud ketika berbuat dosa. Maka dia minta kepada Tuhan. Saudara, bukan minta yang lain. Tetapi dia berkata bahwa jangan kau ambil rohmu daripadaku. Jangan kau ambil rohmu daripadaku. Dunia tidak bisa memberikannya. Dunia tidak bisa memberikan damai, keselamatan, hidup kekal, kesucian, kasih. Saudara, dunia tidak bisa memberikannya. Nah itu yang harus kita minta kepada Tuhan. Kalau kekayaan dunia bisa, Tuhan lebih daripada bisa. Tetapi itu adalah bonus. Jangan menjadi teologi kemakmuran, artinya mengutamakan kekayaan, kesenangan dunia. Bukan menjadikan itu sebagai bonus tambahan. Nah seandainya kalau kita kemakmuran, minta apa kamu? Minta kekayaan, wilayah diperbesar, gerejaku, kerajaanku, musuh-musuh aku dibunuh semuanya. Itu saudara, aku berhasil. Itu bicara tentang kemakmuran. Tuhan kasih, tapi berbahaya. Tidak ada sesuatu tugas tanggung jawab bagi kita. Tetapi kalau kita minta, bukan teologi kemakmuran, minta hikmat, minta rohmu Tuhan. Nah, jangan ambil rohmu daripada aku, berikan damai, kebahagiaan, berikan aku kekuatan, kemampuan, rohmu untuk memimpin umatmu. Itu yang Tuhan mau. Contohnya kalau kita lihat baca Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah kalau tugas itu dikerjakan. Kalau dunia tidak bisa memberikan. Yaitu kita minta supaya kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka mintalah. Karena saudara kita tahu bahwa pasti Tuhan akan menuntun hidup kita. Dikatakan ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jangan berkata aku minta muridmu jadi muridmu Tuhan. Aku minta jadi anak Allah. Tetapi kita lupa tugas. Yaitu saudara, jika kita berbuah banyak, kita harus tahu tugas kita. Berbuah banyak, maka kita menjadi murid Tuhan. Buah apa? Buah pelayanan. Buah apa? Buah jiwa. Buah apa? Buah roh. Buah apa? Buah pertobatan. 4 ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jika saudara dalam pergumulan masalah pekerjaan, karir, studi, rumah tangga maupun perjodohan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Dan yakinlah dalam nama Yesus ada kesembuhan. Nama di atas segala nama. Dan Yesus katakan imanmu telah menyembuhkan engkau. Bahkan suatu hari Yesus pun saudara heran. Tidak ada mujizat banyak terjadi. Karena mereka tidak percaya. Jadi bukan pendetanya yang hebat. Tetapi imanmu yang menentukan kamu sembuh. Jangan mengidolakan pendeta. Semua orang punya karunia yang saudara. Tetapi engkau juga punya iman yang hebat. Sebab itu mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh sesuai dengan imanmu. Yakinlah, bangunlah imanmu. Dan kau dipulihkan dan diberikan hikmat, kekuatan. Roh Allah menuntun engkau. Sehingga kau berhasil. Sehingga engkau menjadi umat pemenang. Dan menjadi orang yang dipakai Tuhan. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan saudara hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.